Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indiani dari kelas 11 angkatan 1. Saya di sini akan menjelaskan materi mengenai ketauhidan Abu Hasan al-Asy'ari. Abu Hasan al-Asy'ari adalah salah satu tokoh penting dalam teologi Islam. Ia adalah pendiri dari aliran Asy'ariyah, sebuah mazhab teologi yang menekankan keseimbangan antara akal dan wahyu dalam memahami agama. Dalam konsep ketauhidan, al-Asy'ari memberikan pandangan yang sangat mendalam dan terstruktur mengenai keesaan Allah. Konsep ketauhidan Abu Hasan al-Asy'ari pertama, tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah pengakuan bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta, pemelihara, dan pengatur alam semesta. Abu Hasan al-Asy'ari menekankan bahwa tidak ada sekutu bagi Allah dalam hal penciptaan dan pengaturan. 2. Tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah menekankan bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Abu Hasan al-Asy'ari menolak segala bentuk penyembahan kepada selain Allah dan menekankan pentingnya mengesahkan Allah dalam ibadah. 3. Tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat adalah keyakinan bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna. Abu Hasan al-Asy'ari menegaskan bahwa nama-nama dan sifat-sifat Allah tidak boleh disamakan dengan makhluknya dan harus dipahami sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya tanpa tasybih dan takwil. Metodologi Abu Hasan al-Asy'ari dalam ketauhidan. 1. Penggunaan akal dan wahyu. Abu Hasan al-Asy'ari menggunakan pendekatan rasional untuk memahami tauhid, namun tetap menjadikan wahyu sebagai landasan utama. Baginya, akal harus tunduk pada wahyu dalam hal-hal yang berkaitan dengan keimanan. 2. Penolakan terhadap Mu'tazilah. Abu Hasan al-Asy'ari menolak pandangan Mu'tazilah yang terlalu mengandalkan akal dalam memahami sifat-sifat Allah. Ia mengkritik Mu'tazilah yang cenderung menolak sifat-sifat Allah untuk menjaga keesaannya. Menurutnya, pandangan ini mengurangi kemuliaan Allah. 3. Pentingnya ijma' dan sunnah. Abu Hasan al-Asy'ari menekankan pentingnya ijma' dan sunnah sebagai sumber utama dalam memahami tauhid. Di samping Al-Quran, ia menganggap bahwa konsensus ulama adalah cerminan dari pemahaman yang benar terhadap wahyu. Yang terakhir, kesimpulan. Pandangan ketauhidan menurut Abu Hasan al-Asy'ari memberikan keseimbangan antara akal dan wahyu. Ia menekankan pentingnya mengesahkan Allah dalam segala aspek kehidupan dan menolak segala bentuk penyekutuan. Abu Hasan al-Asy'ari juga memberikan pandangan yang moderat dengan menolak ekstremitas yang mengabaikan peran wahyu atau akal dalam memahami ketauhidan. Di sini terdapat 5 pertanyaan yang akan saya jawab mengenai ketauhidan Abu Hasan al-Asy'ari. 1. Apa yang dimaksud dengan tauhid rububiyah menurut Abu Hasan al-Asy'ari? Tauhid rububiyah adalah pengakuan bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta, pemelihara, dan pengatur alam semesta. Al-Asy'ari menekankan bahwa tidak ada sekutu bagi Allah dalam hal penciptaan dan pengaturan. 2. Bagaimana pandangan Al-Asy'ari tentang penggunaan akal dalam memahami tauhid? Al-Asy'ari menggunakan pendekatan rasional untuk memahami tauhid, namun tetap menjadikan wahyu sebagai landasan utama baginya. Akal harus tunduk pada wahyu dalam hal-hal yang berkaitan dengan keinginan. 3.
Apa yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah menurut Al-Asy'ari? Tauhid uluhiyah menekankan bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Al-Asy'ari menolak segala bentuk penyembahan kepada selain Allah dan menekankan pentingnya mengesahkan Allah dalam ibadah. 4. Mengapa Al-Asy'ari menolak pandangan Mu'tazilah? Al-Asy'ari menolak pandangan Mu'tazilah karena mereka terlalu mengandalkan akal dalam memahami sifat-sifat Allah dan cenderung menolak sifat-sifat Allah untuk menjaga keesaannya. Al-Asy'ari menganggap pandangan ini mengurangi kemuliaan Allah. 5. Apa pentingnya ijma dan sunnah dalam pandangan Al-Asy'ari tentang ketauhidan? Al-Asy'ari menekankan pentingnya ijma dan sunnah sebagai sumber utama dalam memahami tauhid. Di samping Al-Quran, ia menganggap bahwa